Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasana, NIM C1B020061. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah manajemen strategi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi manajemen strategi menurut minimal 3 ahli manajemen strategi. Yang pertama ada Mulyadi. Menurut Mulyadi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam menyediakan customer flow terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Dan yang kedua, menurut Bambang Haryadi, yaitu adalah sebuah proses yang disusun secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi. Dan yang terakhir, menurut Thomas L. Whelan, adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan manfaat manajemen strategi bagi perusahaan. Manfaat manajemen strategi bagi perusahaan dapat menghasilkan sebuah keputusan yang paling baik sebab interaksi kelompok yang mengumpulkan bermacam-macam keputusan strategi yang lebih besar ataupun banyak bisa membuat perusahaan mudah untuk beradaptasi pada perusahaan yang terjadi, membuat perusahaan bisa melakukan seluruh aktivitas operasionalnya dengan cara lebih efektif dan efisien. Perusahaan yang memakai konsep manajemen strategi akan lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menetapkannya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan proses yang dilalui dalam menerapkan manajemen strategi. Yang pertama yaitu mengembangkan visi dan misi organisasi. Proses manajemen strategi yang pertama adalah mengembangkan visi dan misi organisasi seperti apa yang ingin dicapai dan wujud organisasi seperti apa yang diinginkan di masa mendatang. Dan yang kedua, penetapan tujuan organisasi adalah penetapan tujuan organisasi yang merupakan usaha menerjemahkan misi organisasi ke dalam bentuk sasaran yang lebih jelas dan spesifik tentang suatu yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, penyusun dan pemilihan alternatif strategi. Penyusun strategi organisasi dapat dimulai dari analisis terhadap kondisi lingkungan, baik makro maupun mikro, dan melihat prospeknya di masa mendatang. Dan yang keempat, implementasi atas strategi yang dipilih. Fungsi implementasi strategi pada prinsipnya berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih adalah yang paling cocok dapat dilaksanakan pada masa waktunya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi kinerja atau review situasi dan tindakan koreksi. Implementasi strategi bukan merupakan akhir dari proses manajemen strategi. Satu tindakan evaluasi masih diperlukan untuk menilai kinerja yang dicapai. Namun seringkali terjadi bahwa kinerja yang dicapai belum atau bahkan tidak sesuai dengan ditargetkan. Pertanyaan yang keempat ialah jelaskan hubungan antara manajemen strategi dan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah merupakan suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam mendapatkan perubahan lingkungan. Keunggulan bersaing merupakan penjabar kenyataan dari manajemen yang merupakan proses untuk mengidentifikasi atau mengembangkan serta meletakkan keunggulan yang nyata. Pertanyaan yang terakhir atau yang kelima adalah jelaskan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keunggulan bersaing secara terus-menerus. Dengan cara suatu perusahaan dapat mencapai sukses bersaing adalah dengan menghindari persaingan melalui pasar domestik yang diproteksi atau diregulasi, karena regulasi dapat membatasi persaingan melalui penetapan harga, pembatasan produk, tetapi sifatnya sementara. Strategi bersaing berikutnya yang dapat dipergunakan adalah dengan memberikan kelengkapan produk,
fasilitas serta suasana yang lebih lengkap dan menarik yang dirancang sedemikian rupa dalam apapun faktor sosial budaya, ekonomi dan pemeliharaan lokasi juga perlu diperhatikan sehingga mampu bersaing dengan pesaing-pesaing yang lebih unggul. Strategi menurut para ahli yaitu menurut Porter, inti dari perumusan strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, walaupun lingkungan yang sangat relevan sangat luas, mencakup kekuatan-kekuatan sosial dan juga kekuatan-kekuatan ekonomi. Aspek kunci dan lingkungan perusahaan adalah industri-industri di mana perusahaan tersebut bersaing. Baiklah, demikian jawaban dari saya. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.